Pertama adalah menurut gua harus ucapin rasa terima kasih kepada rekan-rekan buruh, para pejuang buruh, para elit buruh yang selama ini memperjuangkan hak-hak pekerja, termasuk gue, HRD dan juga karyawan. Termasuk Saudara, banyak pihak terkejut dengan keputusan DPR mempercepat pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Penyebaran COVID-19 menjadi alasan rapat paripurna dimajukan. Berembus kabar adanya rencana lockdown atau menutup sementara gedung DPR. Sidang paripurna DPR yang diantaranya membahas Undang-Undang Cipta Kerja dipercepat sehingga digelar Senin siang kemarin. Sidang dihadiri secara tatap muka oleh sebagian anggota Dewan, selebihnya mengikuti sidang secara daring. Dalam pembukaan sidang, Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin menyebutkan tidak hanya anggota Dewan yang terinfeksi COVID-19, 18 anggota DPR, tenaga ahli, dan karyawan di lingkungan DPR terkonfirmasi positif COVID-19. Atas rahmat dan perkenannya, maka kita semua dalam kondisi sehat walafiat, walaupun ada beberapa rekan kita yang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang masuk di rumah sakit, dan kita doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terkapar untuk diberi kesehatan cepat pulih. Begitu juga dengan staf ASN dan beberapa staf daripada anggota. Informasi terkini dari Dewan Perwakilan Rakyat setelah sejumlah anggota DPR diinformasikan terkonfirmasi positif. Selamat pagi warga-warganya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sukses akademisi semuanya, rekan-rekan seprofesi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan gua, Anggoro NN Kusumo, di program Ngopi, Ngobrol Produktif dan Inovatif. Kali ini gua mau memberikan berita update per minggu ini, ya, per hari ini, dimana tentang yang rame diperbincangkan di dunia perburuhan, di dunia kerja, khususnya rekan-rekan serikat pekerja dan juga para buruh seluruh Indonesia. Oke, kali ini adalah tentang disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita kenal dengan Omnibus Law Cluster RUU Cipta Kerja. Yang pertama adalah hal-hal ganjil yang akan gue bahas di berita kali ini. Ganjil yang pertama, kayaknya DPR terlalu tergesa-gesa. Kenapa? Karena dilakukan di masa pandemi. Bayangin, hanya 1 hari, ya kan? Kayaknya buru-buru banget, nggak bisa, udah nggak tahan. Apa kebelet untuk ngurusin atau ngabulin pesan-pesan sponsor waktu masa kampanye? Aduh, jadi aneh-aneh kan pikirannya. Yang kedua, keganjilan apa lagi? DPR melakukan di masa pandemi, dan kalau teman-teman mau tahu informasi yang gue dapat dari data valid di Kompas TV bahwa 40 orang pekerja itu positif COVID di gedung DPR. 18 diantaranya anggota Dewan. Bayangin kan, kondisi itu masih memaksakan
harus sidang pembahasan atau pengesahan rancangan undang-undang Omnibus Law Klaster Cipta Kerja. Gimana nggak marah tuh pekerja? Apalagi sih? Aduh. Yang ketiga, keganjilannya adalah elit politik tidak mencontohkan, ya, tidak memberikan tauladan kepada rakyatnya, wabil khusus buruh dan pekerja seluruh Indonesia. Kenapa tidak memberikan contoh yang baik? Karena dia melanggar sendiri aturan-aturan yang dibuat oleh elit politik sendiri, di mana ada Pergub nomor 88 tahun 2020 bahwa kalau ada yang terpapar wajib atau positif COVID itu wajib tutup dulu, ya, 3 kali 24 jam. Maksain gak sih? Ini 18 diantaranya anggota dewan yang sidang. Aduh, gue sih masih akhirnya berpikir berburuk sangka. Tapi mudah-mudahan insya Allah para pemimpin-pemimpin Indonesia yang kali ini katanya mantap kabinet kerja, mantap kabinet hebat, pintar, dan dipenuhi orang-orang yang peduli dengan rakyat, bisa berpikir jernih. Oke? Kemudian keganjilan lainnya terkait dengan pengesahan Omnibus Law di Klaster Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertama adalah menurut gua harus ucapin rasa terima kasih kepada rekan-rekan buruh, para pejuang buruh, para elit buruh yang selama ini memperjuangkan hak-hak pekerja, termasuk gue, HRD, dan juga karyawan. Termasuk gue. Kenapa? Karena banyak hasil perjuangan yang diakomodir, disahkan melalui Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan beserta rentetan yang mendekati dan terkait dengan kepentingannya, yang ada di bawahnya peraturan menterinya dan yang lain-lain. Terima kasih. Contohnya upah, ya. Kedua, jaminan kesejahteraan, ya. Yang ketiga, cuti, hak libur, hak lembur, semua hasil perjuangan dan jerih payah rekan-rekan elit buruh. Dan sekarang terasa sedih sih gitu ya. Tapi gue rasa sebenarnya kita orang Indonesia, rekan-rekan buruh itu lahir dan hidup di Indonesia yang, ya, secara lahiriah dilahirkan sebagai orang-orang yang suka bermusyawarah. Dilihat dari dasar negaranya, Pancasila mengedepankan musyawarah mufakat. Orang Indonesia tipe orang yang gotong royong, gampang dimusyawarahkan, semuanya selesai dalam musyawarah. Bahkan di Undang-Undang 13 tahun 2003 juga ada mufakat, artinya musyawarah, ya. Jadi sebenarnya rakyat kita itu rakyat yang taat dan patuh, menghormati dulur-dulurnya, menghormati pimpinannya, menjunjung tinggi pemimpinnya. Saya rasa bisa lah diajak ngobrol. Oke, yang terakhir keganjilan adalah sosialisasi dan edukasi ke rekan-rekan buruh. Gue rasa masih kurang. Gak usah jauh-jauh ke buruh, ke teman-teman HRD aja yang seprofesi sama gue, masih banyak yang bingung. Mana sih rancangan undang-undang yang benar? Mana sih rancangan undang-undang ketenagakerjaan itu yang benar-benar diajukan sehingga pada saat melakukan kajian tepat, ya? Masih banyak HRD yang nggak tahu. Artinya sosialisasi dan edukasi tidak sampai ke bawah. Apalagi rekan-rekan buruh yang setiap hari ketemu dengan mesin, produk, dan lain-lain. Serba salah sih. Yang pertama tadi dilakukan cepat-cepat. Yang kedua, masa pandemi. Yang ketiga, resiko tertularnya klaster baru COVID. Kenapa? Karena tadi ada 40 orang, 18 diantaranya anggota dewan. Bayangin bagaimana buruh yang katanya disuruh untuk tidak ikut-ikutan mogok kerja, tidak ikut-ikutan unjuk rasa karena dikhawatirkan masa pandemi.
Ya mereka melihat elit politiknya, mereka melihat pemimpin-pemimpinnya, dia aja nggak peduli. Gimana mereka ya yang saat ini pedagang kecil nggak bisa jualan, buruh dirumahkan, serba salah. Sebenarnya kalau mereka mencontohkan hal yang baik, insya Allah bakal baik. Kenapa? Karena sebaik-baiknya guru adalah tauladan. Itu dia ya. Jadi kita hanya bisa berdoa kepada para pemimpin kita, insya Allah terkait dengan rancangan undang-undang ini bermanfaat untuk banyak orang, mau mendengar dan buka telinga dan hati, mau mensosialisasikan dan mengedukasi. Sekali lagi, Indonesia adalah negara berdasarkan asas Pancasila, di mana segala sesuatunya berdasarkan mufakat dan dilahirkan dari iklim yang penuh dengan kekeluargaan. Itu Indonesia. Salam hormat HRD jalanan. Hari ini banyak terjadi demo. Dokumentasinya akan gue siapin. Sekali lagi yang belum tahu Opto Omnibus Law, nanti saya akan bahas sedikit dari cuplikan-cuplikan YouTube yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat sahabat semua. Ingat, buang sampah pada tempatnya dan jangan pernah buang tisu ke dalam toilet, karena keberhasilan dan kesuksesan Anda berawal dari kebiasaan baik Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses HRD jalanan.